Momentum sakral di mata seorang pahlawan P4 Pancasila dan UUD 1945 Sofyan Djim Mamesah. Kuliti habis-habisan Muljadi Budiman pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kabupaten Bogor, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Sofyan Djim M. Mamesah, tokoh MKGR pada era 86-89, menjabat sebagai Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat, seorang tokoh nasionalis idealis P4 Pancasila yang juga sebagai narasumber sekaligus korban kebiadaban para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Telah menjadi korban selama 8 tahun, 8 bulan, berjuang tak mengenal lelah, hingga telah kembali kepada pemilik hak sah tanahnya seluas 116 hektar miliknya dan seluruh warga di Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan beliau telah dicanangkan sebagai tokoh inspiratif dan motivator semua warga korban di 4 desa. Pada momentum bersejarah ini, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana seluruh rakyat Indonesia sudah 79 tahun lalu merdeka dari para penjajah. Dan saat ini pada peringatan tanggal 17 Agustus tahun 2024 seluruh warga Indonesia, warga korban 4 desa dan Djim Mamesah telah mengibarkan definisi kebebasan sebenarnya, bumi Gunung Gelis dari para penjajah penggarap berdasi, pelaku mafia tanah dan mafia hukum 9 naga. Sejarah mencatat bahwa ada pelaku-pelaku sadis yang muncul di Gunung Gelis, para pelaku rampas, pencaplok dan pemerkosa hak rakyat, yang muncul dari terciptanya kerjasama PT Sumarekon Tbk Bogor dengan para penggarap berdasi, anak-anak PT, seperti PT MCI, PT KJA Golf dan PT Umora Motor Honda yang pemiliknya adalah tokoh 9 naga Muljadi Budiman. Muljadi Budiman 9 naga, melakukan penipuan 378, menjual tanah-tanah warga 4 desa yang belum diselesaikan pembayarannya kepada warga pemilik sah tanah-tanahnya. Muljadi Budiman dibantu para antek-antek, ada Evelyn kaki tangan 9 naga, bendahara merangkap pengacara. Raul oknum pengacara Koprol Bambu Preman mantan residivis. Rudi Bebek mantan security PT milik Muljadi Budiman 9 naga yang disetting, beli suara warga setempat untuk menjadi kades Gunung Gelis. Oknum kades yang diciptakan untuk menjaga aset dan melindungi semua hasil rampas di Gunung Gelis dibantu para oknum RT, RW seperti Lukas, Koswara dan Bambang, settingan preman bayaran, sebagai eksekutor di lapangan. Jejak kriminal yang dilakukan Muljadi Budiman 9 naga, kerap melakukan pertemuan gelap antara pejabat ASN Pemkab Bogor. Melakukan lobi-lobi mencuci otak para pemangku jabatan di Pemkab Bogor. Dari keterlibatan oknum mantan bupati yang sudah 2 kali tersandung kasus korupsi dan keterlibatan oknum Sekda Burhanuddin dan juga menyeret beberapa nama pada staf ASN di Pemkab Bogor serta beberapa oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Kerjasama yang terjalin di Jalan Pramuka Jakarta, untuk mencetak surat HPL aspal semua tanah-tanah hasil rampasan Muljadi Budiman 9 naga. Muljadi Budiman 9 naga adalah biang kerok dan otak dalang intelektual dari semua peristiwa di 4 desa. Muljadi Budiman 9 naga, mampu merubah ASN menjadi oknum tindak kejahatan. Menjadikan pejabat menjadi penjahat, menjadikan aparat jadi keparat masuk angin. Menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri sendiri. Menjadikan PT Rekayasa, PT yang bermodal dengkul, meraup untung segunung, menjajah rakyat selama berpuluh-puluh tahun. Muljadi Budiman bertindak sebagai pelaku intelektual, pendana dan penadah untuk tanah-tanah yang berhasil dirampas dari pemiliknya. Transaksi pembayaran dilakukan oleh Elvin, pengacara PT MCI dan KJA. Tanah-tanah yang dibayarkan adalah hasil merampas, mengancam, mengusir dan bentuk intimidasi lainnya kepada pemilik tanah dan penggarap yang sah. Dilakukan para preman yang dipimpin oknum RW Lukas Kabandungan, Lukas dibekingi orang kuat oknum Pemda Burhanuddin. Burhanuddin oknum di pemerintahan dan Muljadi Budiman selaku pemodal, diduga telah lama bekerja sama, membuat kisruh permasalahan tanah di desa Gunung Gelis dan sekitarnya. Oknum Burhanuddin yang kini menghindar dan berada di sekitaran Bandung, bersama Muljadi Budiman, berlaku nekat dan dapat dikategorikan sebagai bagian mafia tanah.
Melihat potensi keresahan yang terus berlanjut, Kemenko Polhukam memanggil seluruh pihak yang terkait kisruh ini, baik dari unsur-unsur di pemerintahan Kabupaten Bogor, PT KAA dan pemilik tanah Jimmy Mamesa. Mengingat HPL diterbitkan Pemda di atas tanah milik dan sesuai bukti kepemilikan dimiliki oleh Jimmy Mamesa, maka kepada Jimmy Mamesa, Pemda harus memberi ganti kerugian. Apabila Pemda tidak sanggup memberi ganti kerugian, maka Polhukam akan merekomendasikan kepada Pemda agar tanah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Jimmy Mamesa. Pemilik berhak menjual kepada pihak manapun dan bagi pengembang, perorangan dan lain-lain yang berminat tanah ini, dapat menghubungi Jimmy Mamesa di 082315800800 akan dibantu hingga sertifikat. Jika PT KAA merasa dirugikan maka dipersilahkan menuntut ke oknum Pemda. Jimmy Mamesa belum pernah menjual tanahnya, tidak pernah menggadaikan atau menerima ganti kerugian dari pihak manapun. Mengingat kisruh tanah ini berada dalam radius 10 km dari Istana Bogor, tempat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo berkediaman dan dikenal sangat keras terhadap mafia tanah yang merugikan petani penggarap dan pemilik tanah, penyelesaian tuntas harus dilakukan. Dan di awal 2021 lalu, figur pengayom dan pejuang rakyat Gunung Gelis dan sekitarnya Jimmy Mamesa melakukan upaya pengungkapan, membuka tabir, diungkap habis-habisan. Jimmy Mamesa kerjasama dengan para jurnalis yang tergabung pada Persatuan Wartawan Indonesia Bersatu, APH Bersih, dan Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI dan Presiden RI. Menguak para pelaku dari peran pendukung hingga di peran utama, intelektualnya melalui pemberitaan dari 2021 hingga saat ini 2024. Dari media online, YouTube, streaming, internet dan media cetak dari lokal sampai internasional, dari koran edisi 21 hingga tabloid membombardir semua pengungkapan pelaku-pelaku. Kini rakyat 4 desa, warga terzolimi telah bangkit bersama, berjuang merebut kembali hak tanah-tanah yang telah mereka rampas puluhan tahun lamanya. Kami akan buat para pelaku mafia tanah, mafia hukum tenggelam dan terkubur, khususnya 9 naga. Tanah NKRI Gunung Gelis harus bebas merdeka. Seperti info A1 akurat yang dapat dipercaya dari lapangan niat dari proyek pembangunan di lingkungan PT Sumarekon Tbk Bogor yang ingin membuat akses jalan tembusan dari Latulip KJA Golf ke PT Sumarekon Tbk dengan cara membongkar dan merobohkan bangunannya, namun terkendala perizinan dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Dikarenakan akses jalan yang akan dibangun tersebut masih berada dalam tanah atas kepemilikan dari Niko F. Mamesa, sehingga pihak PUPR Kabupaten Bogor tidak memberikan izin kepada Latulip KJA Golf untuk membuat akses jalan tembusan tersebut. Karena PUPR melihat fakta serta bukti kepemilikan yang dimiliki Latulip KJA Golf adalah palsu, buatan Muljadi Budiman 9 Naga. Hal tersebut diperkuat dengan data asli dan sah kepemilikan tanah tersebut adalah milik Niko F. Mamesa berdasarkan sertifikat asli dari Warkah Kanwil Bandung, Girik, IPEDA, plottingan, pajak dibayarkan dan lainnya termasuk surat pengesahan dari RI 1 dan Kementerian ATR BPN Pusat serta pernyataan rekomendasi dari Kemenko Polhukam bahwasanya tanah 70 hektar dari 116 hektar di Gunung Gelis tersebut adalah masih sah milik Bapak Niko F. Mamesa atau Bapak Jimmy Mamesa, serta tanah seluas 65 hektar di Golf milik almarhum Niko F. Mamesa yang saat ini tanah tersebut telah diwariskan kepada anaknya, Herdi Mamesa, Roy Mamesa, Ellen Mamesa dan Dewina Korina Mamesa dari 12 sertifikat, dan 8 sertifikat sekarang ada di PT Sumarekon Tbk oleh oknum mafia hukum pengacara Rudi Yahya Koprol Bambu Biadab, dan tanah tersebut sekarang telah diberikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris. Dan tanah seluas kurang lebih 200 hektar milik warga setempat. Dan jika ada dari PT Sumarekon Tbk Bogor ada sertifikat, itu palsu, plus buatan oknum-oknum. Tanah-tanah tersebut belum pernah dijual beli, di take over atau bersengketa kepada siapapun, dan hampir semua warga di 4 desa telah ikut dirampas tanahnya, selama bertahun-tahun terzolimi. Dan otak kejahatan intelektual dari ide pembuatan akses jalan tembusan tersebut dilakukan semua adalah bersumber dari Raul sang mantan residivis,
Oknum pengacara Koprol Bambu, tangan kanan dari Mulyadi Budiman Sembilan Naga bersama Agung putranya dan Evelyn sebagai kaki tangan eksekutor di lapangan. Dan bersamaan dengan momentum bersejarah pada peringatan HUT RI ke-79 ini, telah menjadi momen kebangkitan warga 4 desa, selama puluhan tahun menjadi korban jajahan, serta kebiadaban para pelaku mafia tanah. Kini rakyat bangkit melawan kezaliman dari cengkraman dan kebiadaban Sembilan Naga. Karena di bumi NKRI ini para mafia tanah dan mafia hukum harus diberangus, sesuai dengan pengamalan P4 dan UUD 45, kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya warga pemilik tanah di sekitar wilayah Sukaraja. Saat ini tanah keramat yang dahulu dijajah Sembilan Naga, kini telah rata dengan tanah. Kini tanah Gunung Gelis telah kembali kepada pemilik yang sahnya setelah terjadi beberapa kali pergerakan rakyat yang berjuang merebut kembali hak atas tanah-tanahnya. Para pelaku mafia tanah, mafia hukum, yang bergaya ala-ala komunis Mulyadi Budiman kini musnah dan porak-poranda. Karena dari sebagian para pelaku mafia tanah, mafia hukum sudah ada yang tertangkap dan tengah menjalani sanksi hukum. Tangkap dan tindak tegas para pelaku yang hingga hari ini masih menyusup di tanah-tanah warga. Semua para musuh rakyat, pelaku Sembilan Naga PT Sumarekon Tbk Bogor. Jebloskan semua para pelaku oknum yang terlibat dari akar hingga otak dalang intelektualnya wajib dipenjarakan. Ini pesan utama Jimmy Mamesah kepada seluruh rakyat Indonesia, yang mungkin saat ini masih ada yang berjuang untuk merebut kembali haknya. Janganlah kita menjadi musuh pemerintah, karena pemerintah adalah tulang punggungnya rakyat Indonesia. Karena ilmu yang saya dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan cemari perjuangan suci ini yang tergerak dari hati nurani yang paling dalam menjadi perjuangan yang sia-sia. Ilmu P4 Pancasila yang menjadi ilham dan kiblat saya menjadikan perjuangan saya yang tak mengenal lelah. Mari kita sebagai rakyat Indonesia yang mencintai kedamaian terus berjuang hingga tetes darah penghabisan. Usir semua para perusak kedaulatan NKRI. Usir semua perusuh-perusuh dari NKRI. Usir biang keonaran Sembilan Naga dari Indonesia. Jangan mau kita diadu domba oleh Sembilan Naga. Karena Sembilan Naga adalah penyebab semua kerusuhan di NKRI. Dan Sembilan Naga ada di dalam PT Sumarekon Tbk Bogor, bubarkan dan cabut izin dari PT Sumarekon Tbk Bogor. Ucap Jimmy Mamesah. Dan atas dukungan serta support dari Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto melalui menurunkan tim 08-nya menyatakan, tim 08 akan terus memonitoring dan memantau PT Sumarekon Tbk Bogor. Dan jika PT Sumarekon masih bermain-main dengan permasalahan ini maka dari pusat yang akan melakukan tindakan tegas melalui tim 08 yang dipimpin pasukan oleh Jenderal Anang dan jika di lapangan tampak para pelaku pembuat keonaran, kami tegas katakan sikat, karungin siapapun itu. Karena sudah saatnya rakyat Indonesia bebas dari penjajah. Dan untuk para pemilik tanah Bapak Prabowo menyatakan bebas keleluasaan untuk menjual tanah-tanahnya kepada siapa saja, demikian ucapan Bapak Presiden terpilih kepada seluruh warga korban. Melalui Jenderal Anang, masih kata Jimmy Mamesah, saya Jimmy Mamesah mewakilkan warga 4 desa dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan beribu terima kasih dari lubuk hati sanubari kami yang paling dalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu kami warga terzolimi. Khususnya di hari ini di mana semua rakyat Indonesia tengah merayakan hari kemerdekaan. Ucapan terima kasih kami kepada seluruh ASN bersih, wartawan Indonesia bersatu, wartawan bersih yang bukan abal-abal, tidak masuk angin, serta Ikatan Notaris se-Jawa Barat khususnya Bogor, para pemuka agama dan tokoh agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI bersih, Kapolri beserta anggota Polri bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, KPK, kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kezaliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Karena kami cinta NKRI dan semoga bumi pertiwi Indonesia tercinta damai alamnya sejahtera rakyatnya. Dan mari kita bersama-sama di hari kemerdekaan ini tanggal 17 Agustus tahun 2024 bekerja sama,
saling bahu-membahu mewujudkan impian serta harapan seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah untuk menyongsong Indonesia Emas. Seperti lambang kejayaan negara kita di Monumen Nasional, Monas. Berdiri kokoh menjulang tinggi akan kekayaan isi bumi pertiwi Indonesia dan kita sebagai rakyat Indonesia wajib menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Serta ucapan terima kasih dan penghormatan tertinggi kami kepada Bapak Prabowo dan Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029. Terima kasih kami haturkan atas semua dukungan serta dedikasi kepada kami rakyat Indonesia khususnya kami warga terzolimi 4 desa. Semoga atas semua dukungan dan support Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi ladang pahala yang seluas samudera seperti kami rakyat Indonesia mencintai pemimpinnya. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan pembuat berita ini, salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama foto, gambar dan rekaman para pelaku lengkap ada pada saya. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus berjuang merebut hak kami rakyat Indonesia hingga darah penghabisan, dan saya akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.